Shalom semua jemaat SIB Torintidon. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Dan pada pagi ini saya amat bersyukur karena diberi kesempatan untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dan mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Kasih Dikau dengan Kasih Tuhan. Kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Bagaimana harus aku menyatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus menyatakannya. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau izinkan kami sekali lagi bernafas. Kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya itu karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, di dalam setiap pribadi kami, di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh
baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, senang Keswabon, selamat pagi untuk kita semua, dan tidak lupa juga untuk mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua. Natal semakin hampir ataupun semakin dirasakan. Oke, atau apa kepentingan udah beras Tuhan, ke pembaca terusnya belajar di beras Tuhan karena sampai yang tak Pada surga kami datang kepadamu sekali lagi pada hari ini ya Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan atas kebaikan dan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami sekali lagi pada hari ini ada peluang, ada kesempatan beribadah bersama-sama, meskipun hanya cara online, tapi kami bersyukur Tuhan terus memberkati kesehatan, kehidupan kami, segala sesuatu yang kami perlukan, dan lebih daripada itu pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memulakan ibadah ataupun pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terus dapat mengatakan membaca dan beras Tuhan tentang ayat Isuang dat Lukas 2. Isuang dat Lukas 2 pasal ayat 8 hingga 16. Oke. Isuang dat Lukas pasal yang kedua ayat 8 bisa menurut ayat 16. Oke, gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Oke, tina pembacaan tokoh suang kesempatan itu. Bacaan beras Tuhan mengenai kelahiran Tuhan Yesus ataupun mengenai gembala-gembala yang didatangi oleh malaikat memberitahukan tentang suatu kesukaan besar. Nah, tapi naik kesiananku sangaran Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan diti. Mari kita belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan, yaitu tanda-tanda juru selamat. Oke, tanda-tanda juru selamat. Nah, persoalan yang kita mau pelajari di sini berdasarkan tema ini adalah apakah buktinya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ada tolu hal, ada 3 perkara yang boleh kita pelajari bersama. Apa bukti bahwa Yesus itu juru selamat? Ada pira-pira tanda yang boleh kita pelajari yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar penyelamat ataupun juru selamat. Nah, yang pertama, bukti bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat adalah melalui nubuatan. Oke, melalui nubuat. Ada 3 hal yang telah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Oke, sebelum Yesus datang ke dunia ataupun sebelum Yesus lahir daripada seorang perawan, ada 3 hal yang telah dinubuatkan terlebih dahulu. Dan hal ini kita boleh melihat, yang pertama kita boleh melihat di dalam Mika bab 5 ayat 1. Oke, dalam Mika bab 5 ayat 1, senang dot manku bacao isuang dot Mika bab 5 ayat 1. Oke, terus kan? Tetapi engkau, hai Bethlehem Epratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu hal pertama dapat aku belajar tentang nubuat yang pertama yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Kelahiran Yesus dinubuatkan akan berlaku di Bethlehem. Oke. Dinubuatkan itu kelahiran Tuhan Yesus bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Oke, itu yang pertama yang menjadi bukti bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat, di mana telah dinubuatkan. Yang kedua, nabi-nabi menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari keturunan Daud. Sekali lagi, para nabi terdahulu telah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari keturunan Raja Daud. Oke. Entang-entang kenapa suang Matius pasal 1 ayat 1 hingga 20. Hal ini ataupun keturunan
yang merupakan asal usul di Tuhan Yesus adalah daripada keturunan Daud. Oke, boleh kita rujuk dalam Matius 1 ayat 1 hingga 20. Ini merupakan silsilah keturunan Daud. Oke, ataupun keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Jadi ini sudah dinubuatkan terlebih dahulu sebelum terjadi. Nah, yang ketiga, bukti bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat adalah melalui nubuat. Yang ketiga adalah nabi-nabi menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari seorang darah, ataupun Yesus akan lahir dari seorang perawan, akan ke janda, tetapi dinubuatkan bahwa dia akan lahir dari seorang perawan ataupun seorang yang masih suci. Oke, ini boleh kita rujuk dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Senangan aku dapat membaca. Yesaya 7 ayat 14 beruskah? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamahkan dia Immanuel. Nah, jelas bahwa dan terbukti bahwa Yesus telah lahir daripada seorang perawan yang belum pernah melakukan persetubuhan. Jadi itu dapat belajar bersama apakah buktinya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yang pertama adalah telah dinubuatkan oleh para nabi hingga kesusuan kelahiran di Tuhan Yesus, dan dari keturunan siapa Tuhan Yesus itu akan lahir, dan dari pribadi siapa, bagaimana itu pribadi yang akan melahirkan dia pun telah dinubuatkan. Ini 3 bukti bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah juru selamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, bukti bahwa Yesus adalah juru selamat yang kedua adalah penggenapan nubuatan. Bukan hanya dinubuatkan, tetapi itu benar-benar nyata, itu benar-benar berlaku, itu benar-benar telah terjadi. Nubuat-nubuat yang dijanjikan, yang telah diungkapkan oleh para nabi terdahulu telah menjadi nyata, ataupun telah menjadi benar-benar terjadi di dalam dunia. Yang pertama, ada 3 hal yang kita boleh jadikan sebagai bukti bahwa kelahiran Yesus Kristus itu sudah nyata. Yang pertama kita dapat lihat dalam Lukas 2 ayat 1 hingga 20. Lukas bab 2 ayat 1 hingga 20. Yesus benar-benar dilahirkan di Bethlehem. Dan dalam keadaan yang paling miskin, yaitu di kandang sapi, karena mereka tidak ada tempat lagi di dalam penginapan ataupun di rumah penginapan. Jadi Yesus benar-benar lahir di Bethlehem dan di kandang sapi, di kandang binatang. Nah, yang kedua, yang kita boleh pelajari di sini, nubuat yang dijanjikan yang telah menjadi nyata, yang benar-benar terjadi.
bukti penggenapan kelahiran Tuhan Yesus adalah diberitakan dari surga. Oke. Diberitakan daripada surga oleh para malaikat dan oleh tanda bintang di langit. Oke. Yang merupakan petunjuk bagi orang-orang bijaksana ataupun orang-orang majus di dalam mencari Yesus Kristus ataupun raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Oke. Itu yang kedua, bukti penggenapan kelahiran Tuhan Yesus diberitakan langsung dari surga oleh para malaikat dan oleh petunjuk bintang dari timur. Oke. Kita boleh melihat dalam Matius 2 ayat 1 hingga 2. Oke, boleh rujuk Matius 2 ayat 1 hingga 2. Dan yang ketiga, bukti penggenapan kelahiran Yesus adalah bersesuaian dengan rencana Tuhan. Oke, terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Boleh kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Oke, dan diam di antara kita. Firman itu adalah milik Allah sendiri. Firman itu berasal dari Allah sendiri dan telah menjadi manusia. Oke, rencana Allah sendiri dibuktikan ataupun penggenapan kelahiran Yesus Kristus itu dibuktikan oleh rencana Tuhan sendiri, bersesuaian sesuai di rencana dan kinarahingan sendiri. Oke, itu yang ketiga, bukti penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Oke, dan yang ketiga, bukti bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yang ketiga yang boleh kita pelajari adalah bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang ketiga adalah disaksikan. Oke, aratulun di nakasaksi, ada orang yang telah melihat dan yang telah menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Oke, ara teluh kaimbagu, bukti bahwa ara atulun telah melihat dan telah menyaksikan kelahiran Yesus. Yang pertama, kita boleh merujuk dalam Matius 2 ayat 1 hingga 12. Orang-orang Majus ataupun orang-orang bijaksana dari timur, mereka lah yang telah menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Mereka mencari Yesus yang baru lahir itu melalui petunjuk, yaitu bintang. Dan mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Dan orang-orang Majus itu juga mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi kenapa telah melihat, telah menyaksikan tentang kelahiran Yesus, raja orang Yahudi, tetapi juga telah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, harta yang sangat berharga yang mereka persembahkan kepada Yesus. Ya. Dan yang seterusnya, B, kita dapat melihat dalam Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Oke. Bukti bahwa ada orang yang menyaksikan ataupun melihat kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, B, Lukas 2 ayat 8 hingga 20.
Bukti bahwa ada orang yang telah melihat dan menyaksikan kelahiran Yesus. Yang pertama itu orang Majus, Matius 2 ayat 1 hingga 12, dan yang kedua Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Para gembala telah melihat dan menyaksikan kelahiran Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, benar-benar para gembala itu menyaksikan bersesuaian dengan apa yang mereka lihat dan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bukti bahwa ada orang yang telah melihat. Bukti ketiga bahwa ada orang yang menyaksikan kelahiran Yesus. Yang ketiga adalah para malaikat sendiri. Para malaikat memuji-muji Allah, dan telah menjadi saksi kelahiran Yesus Kristus. Yang boleh kita rujuk dalam Lukas 2 ayat 9 hingga 15. Malaikat memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, dan kelihatanlah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah. Ini setelah kejadian tahun ini, setelah Yesus lahir. Para malaikat memuji-muji Allah. Dan setelah kembali ke surga, para malaikat itu, para gembala bermepakat supaya pergi ke Yerusalem ataupun pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan mereka menyaksikan, melihat anak tersebut dan Maria ibunya. Jadi ini 3 hal yang kita pelajari bersama. Bukti bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus benar-benar telah menjadi juru selamat bagi kita. Nah, tapi naik kesenanku insya Allah Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi tidak ada lagi yang patut, perlu untuk kita ragui bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi setiap kita. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang sukar untuk diragui. Yesus sudah datang ke dunia dan menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kepada dunia. Hal yang saya mau kita pikirkan bersama adalah mengenai persoalan apakah Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita. Apakah Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita secara pribadi? Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mendorong supaya kalau masih ada di antara kita yang masih ragu-ragu tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, marilah kita, ataupun saya mendorong supaya kita merujuk kembali firman Tuhan yang telah kita pelajari ini. Ada banyak rujukan yang kita telah pelajari di sini, dan itu merupakan bukti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan juru selamat bagi kita. Dia lahir ke dunia
Dia sudah datang ke dunia. Dia menyatakan kasih-Nya yang sempurna, yang tidak ada syarat, dan Dia menyatakan pengampunan-Nya melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Merupakan suatu pengampunan yang sempurna. Darah yang tidak bercacat celah telah ditumpahkan untuk menebus kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Oke. Sekali lagi saya mendorong bagi kita, jadikan persoalan ini di dalam kehidupan kita. Apakah Yesus sudah lahir dalam kehidupanmu secara pribadi? Oke, terimalah Yesus di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kita tidak akan dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan, kata Yesus Kristus. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita pelajari bersama dalam kesempatan ini hanya sampai di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan Natal di dalam keluarga masing-masing. Pada tahun ini kita berdoa supaya pada tahun hadapan kita boleh merayakan Natal bersama-sama di dalam bangunan gereja. Oke, sekian untuk firman Tuhan pada petang ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, yang kami muliakan, yang kami puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar, belajar kebenaran firman Tuhan mengenai tanda-tanda juru selamat, mengenai bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami syukuri kebenaran firman Tuhan sudah kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Tuhanlah yang dimuliakan, ditinggikan, dan yang berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup bukan karena kekuatan semata-mata sebagai manusia, tetapi kami percaya kekuatan dan kemampuan yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, jadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak ragu-ragu lagi tentang juru selamat, tentang Tuhan kami yang sudah datang, yang sudah lahir di dalam dunia ini, dan lebih daripada itu, yang sudah lahir di dalam kehidupan kami secara pribadi, menjadi Tuhan dan juru selamat kami secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami meyakini, mengimani bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh namanya manusia diselamatkan, hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menolong bagi setiap kami untuk paham, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami tidak terpesong, menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kami mampu untuk memfokuskan diri kepada Tuhan saja yang mampu menjamin kehidupan keselamatan yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan
menutup ibadah online ini. Tuhanlah yang dimuliakan, Tuhanlah yang ditinggikan. Segala kegiatan perkara yang kami akan lakukan selepas ini. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.